dia itu melakukan hubungan yang tidak senonoh. Nah, kemudian setelah itu dia pulang, cerita dengan temannya, dia dalam perjalanan pulang itu disuruh mampir sama orang tua, orang laki-laki, orang tua. Dia ikut. Nah, ikut, kemudian dia masuk, kemungkinan besar masuk itu di dunia gaib itu, di alamnya itu, di alam itu. Kemudian di sana itu katanya itu disambut, ada tari-tarian, ada makan seperti istana, tari-tarian, makanan banyak ya. Singkat cerita, orang tersebut pamitan pulang. Dari pamitan pulang itu katanya dikasih makanan, dibungkus dengan koran, terus dimasukkan ke ransel. Kemudian pulang ketemu dengan temannya di Rawabayu itu, cerita banyak-banyak ya tentang masalah di situ. Katanya desa penari itu makan makanan. Ditanya dengan temannya, "Lu mana?" Katanya, "Kamu dikasih makanan." Diambillah di ransel. Di dalam ransel itu yang maunya dulunya itu dibungkus koran, tiba-tiba bungkus itu ganti daun pisang. Berubah daun pisang. Nah, setelah dibuka di dalamnya daun pisang itu ada kepala kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita langsung ketemu dengan Pak Kepala Desa dari Bayu. Desa Bayu ya. Desa Bayu. Desa Bayu, Pak Sugito. Pak Sugito. Ya, berdasarkan dari yang ada di media sosial yang simpang siur beritanya kemarin itu kan ada cerita KKN di Desa Penari, Pak. Iya. Desa Penari ini kok ada, Pak? Desa Penari. Sebetulnya kalau ngomong Desa Penari, itu sebetulnya Desa Penari secara fakta tidak ada. Secara fakta. Ya. Cuma gini, setelah ada berita 2 tahun yang lalu, saya itu selaku Kepala Desa Bayu kan klarifikasi. Saya cari jejak yang sebenarnya, apa betul ada enggak? Karena pada waktu itu saya belum jadi kepala desa. Ternyata setelah saya cek di Desa Bayu, di desa itu saya konfirmasi sama kaum kesra pada waktu itu, ternyata memang betul tahun 2009 itu ada orang KKN, orang dari Surabaya itu 11. Dari Surabaya. 11 orang. Dari Surabaya. Cuma dari universitas mana saya itu nggak jelas, cuma di data itu ada orang 11 dari Surabaya KKN di Desa Bayu. Nah, setelah saya cari, katanya ada kenang-kenangan waktu itu kita cari nggak ketemu kenang-kenangan karena sering terbongkar. Balik tempatnya itu dibongkar, diganti. Pindah-pindah itu, Pak, ya? Nah, saya kehilangan jejak dari begitu, tapi data itu ada. Data tahun 2009 itu ada orang Surabaya, orang 11 KKN di Desa Bayu. Di Desa Bayu. Desa Bayu. Faktanya Desa Bayu. Lah, kepala desanya pada waktu itu masih PJ, namanya Pak Satrio. Waktu itu. Terus saya tanya sama kawan kesra saya, itu di sini sempat bermalam di mana? Ya di desa. Di desa waktu itu. Sempat di sana sudah 1 minggu. Bahkan pada waktu mau pulang pamitan itu, dia itu yang mendoakan, yang mendoani itu kawan kesra namanya Pak Panoto. Nah, singkat cerita orang 11 itu bermainlah ke Rawabayu. Jadi ke Rawabayu itu main ke Rawabayu ya. Dalam nganu juga situ dibanding ya. Karena KKN itu kan datang kemana-mana ke Rawabayu orang 11 itu. Kemudian ada 2 orang, laki-laki dan perempuan itu pergi ke hutan. Misah lah ya. Misah diri pergi ke hutan. Dari kumpulan teman-temannya, Pak. Kumpulan teman-teman itu. Kemudian sampailah ke Ndarungan di sana. Yang namanya Ndarungan itu ada namanya perumahan. Kalau di sini dikatakan kongsi. Kongsi itu bahasa Belanda. Itu perumahan dari perkebunan Bayulor. Dari Bayulor itu perkebunan Bayulor itu banyak kongsi-kongsi. Ada yang kongsi Ndarungan, ada yang Babian, ada yang Sebani, ada yang Trepak.
pusatnya itu di Telepa. Di Telepa, misalnya ada beberapa kampung kalau di sana, Ada Bang, ya? beberapa kampung lah. Ya. Kemudian tahun 2000 karena karyawannya ini sudah berkurang ya. Ya. Kemudian tahun 2000 di Darungan itu karyawannya jadikan satu ke Telepa. Oh gitu. Sehingga di Tempat utama, Darungan Bang, ya, di Darungan itu ada 18 kakak itu dibawa ke Telepa semua. Sehingga di situ rumah itu kosong. Dari tahun 2000 sampai tahun 2009 sehingga rumah itu kan terbengkalai terus. Banyak rumput, bangunan itu kotor, rusak, sehingga ada yang menjalar ke rumah-rumah itu. Nah, nggak terawat. Disitulah orang dua yang masuk ke hutan itu sampai ke situ. Terus dari situ informasi yang saya tangkap, dia itu melakukan hubungan yang tidak senonoh. Nah, kemudian setelah itu dia pulang, cerita dengan temannya, dia dalam perjalanan pulang itu disuruh mampir sama orang tua, orang laki-laki, orang tua. Dia ikut. Nah, ikut, kemudian dia masuk, kemungkinan besar masuk itu di dunia gaib itu, di alamnya itu, di alam itu. Kemudian di sana itu katanya disambut ada tari-tarian, ada makan seperti istana, tari-tarian, makanan banyak ya. Singkat cerita orang tersebut pamitan pulang. Dari pamitan pulang itu katanya dikasih makanan, dibungkus dengan koran, terus dimasukkan ke ransel, ke tasnya. Kemudian pulang ketemu dengan temannya di Rawabayu itu, cerita banyak-banyak ya tentang masalah di situ. Katanya desa penari itu makan makanan. Ditanya dengan temannya, "Lu mana?" Katanya kamu dikasih makanan. Diambillah di ransel. Di dalam ransel itu yang maunya dulunya itu dibungkus koran, tiba-tiba bungkus itu ganti daun pisang. Berubah daun pisang. Nah, setelah dibuka di dalamnya daun pisang itu ada kepala kera. Nah, sehingga orang tersebut terkejut. Terus temannya itu bilang, jangan-jangan kamu dikasih makan ikan ini. Gitu. Terkejut, kemudian orang tua itu semaput. Habis dari desa tadi semaput. Kemudian dia bawa ke desa. Sempat saya tanyakan di desa itu sempat dirawat 3 hari. Orang itu dicarikan dukun obat-obat orang tua. Nah, dicarikan orang tua itu sempat 3 hari itu ndak sembuh, kemudian dibawalah pulang ke Surabaya. Nah, alur cerita ditanya-tanya, ternyata setelah 3 bulan ceritanya di sana orang tua itu sudah meninggal semua. Nah, cuma sayangnya ini kan cerita 2009. Kok baru 2019 itu baru muncul cerita gitu loh. Sebetulnya kalau cerita yang sebenarnya itu harus menyelusuri orang 9 itu. Yang KKN itu yang 2 sudah meninggal, yang 9 kan masih ya. Nah, itu sebetulnya dicari, ditelusuri. Gimana sih cerita yang sebenarnya? Ya, benar. Nah, itu kalau itu orang yang 9 itu tahu dengan cerita yang sebenarnya. Tahu sebenarnya fakta. Makanya kalau saya mulai dulu ditanya, "Pak, apa betul di sini ada desa penari?" Karena enggak ada. Berarti keberadaan desa penari itu secara gaib, Pak ya? Kalau gaibnya itu kemungkinan gaibnya. Nah, kalau ngomong di situ ada kampung yang hilang, itu memang betul. Ya, betul ada. Nah, itu setelah kita telusuri ya kampung yang hilang, itu sempat kita kampung yang hilang di petanya. Ini peta ini saya temukan Batavia tahun 1915. Lah, ini kampung ini yang kita duduki sekarang. Yang itu, Pak ya? Yang kita ini berada di sini. Ya, yang ini sama ini yang hilang. Yang hilang. 2 kampung itu, Pak. 2 kampung yang hilang. Oh iya. Ya benar ke atas itu. Iya. Yang ini yang memang pendarungan. Ini. Jadi setelah kita telusuri memang betul ini wilayah kita Dusun Sambungrejo ya, di Bayu. Desa Bayu. Nah, paling atas itu desa apa, Pak, itu, Pak? Nah, Darungannya. Ini bukan desa Bayu, ini kampung Sambungrejo. Nah, desanya Bayu. Desanya Bayu. Ini dusunnya Sambungrejo. Terus ini yang 2 titik ini yang hilang. Yang ini yang namanya Pendarungan. Yang ini namanya Langkir.
Langkir, ada 2 desa. Iya, karena dulu tokohnya namanya Pak Langkir, ditanyakan dong Pak Langkir gitu. Sekarang kalau ditanya mana Pak Langkir, tempatnya sini. Oh, penjelasannya itu ya. Iya. Ini. Niku sungai Pak nggih. Ya, Sungai Sampingnya. iya ini. Lah ini kampungnya Bayu lah, ini Songgon ini. Ini Songgon ini. Songgon. Iya. Desa Songgon masuk ini. Ini peta ini saya temukan di Museum Belanda. Di musim Belanda. Iya, mungkin Banyuwangi aja belum tahu ini. 1915 itu. Iya, 1915. Peta zaman itu nggih. Iya, jadi mungkin Banyuwangi aja nggak ngerti ini. Ini Songgon. Puputan Bayu niki Pak. Nah, Kan dari niku wau kula semerap apa? iya. Jadi kan gini loh sebetulnya ya. Untuk Bayu itu sebetulnya sangat penting Nggih. bagi Banyuwangi. Karena Bayu ini tahun 1600 ada yang namanya Babat Tawangalun. Oh, Babat Tawangalun ini di Bayu. Tahun 1600. Nggih. Yang Tawangalun ini perang dengan Wilobroto dari kerajaan Kedawung, ya kan? Wilobroto matinya itu di Mbujuk sana, masih ada makamnya. Oh, Mbujuk, nggih. Itu tahun 1600. Nah, kemudian tahun 1600 sampai 1700 itu ada yang namanya Perang Puputan Bayu itu tahun 1771. Nggih. Itu Perang Puputan Bayu, masyarakat Bayu dipimpin oleh Rempek Jagapati. Nah, ini kemenangannya ini pada tanggal 18 Desember Nggih. 1771 yang dikenal dengan Perang Puputan Bayu dan sekarang menjadi agenda tahunan ya Nggih. lahirnya Kota Banyuwangi. Oh, awal mulanya Iya. itu ya. Malah nero Bayu kan apa? Awal mula hari jadi Banyuwangi Jadi Banyuwangi ya. ini pertama tahun 1771. Makanya sekarang Banyuwangi ini tahun berapa? Tinggal tahun ini dikurangi tahun 1771. Iya. Nggih. Jadi makanya Bayu. sebetulnya pemerintah Banyuwangi harus mengutamakan Bayu karena lahirnya Banyuwangi Nah, itu di Bayu. Di Bayu. Iya. lahirnya nih kan ya. Awal mula di Bayu. Awal mula Kabupaten Banyuwangi. Iya, awal mula Kabupaten Banyuwangi ya di Bayu ini. Nggih. Makanya namanya Banyuwangi. Nah, makanya Banyuwangi. Banyu iya masuk. Iya, sedangkan kota yang hilang ya ini di Darungan itu dua kampung yang dua hilang kampung di niku. Darungan itu tahun 1771. Kalau yang dari mulai pos napa? Tetenger. Tetenger nggih, Tetenger. Nah. Niku maksudnya pripun, Pak? Dari sana Kalau di Tetenger itu kan gini. Nggih. Jadi memang bentengnya dulu para Perang Puputan Bayu di sebelahnya itu kan ada sekolahan SD. Nggih. Itu dulu di belakangnya itu ada bata besar, itu benteng. Oh, dari sana nih. Iya, dari sana benteng Perang Puputan Bayu. Oh. Sehingga sekarang Tetenger itu dikasih di situ itu melambangkan Tetenger pada tahun 1771 Perang Puputan Bayu Jagapati, makanya di sana patungnya Jagapati. Oh, nggih niku. Jagapati. Ya, sehingga biar tahu sebetulnya Jagapati ini pada waktu perang ya di sini ini. Nggih. Sejarah ya, Pak. Sejarah Banyuwangi Pak penting. Ya, jelaskan nggih.